Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara online di dalam ibadah peringatan 20 tahun GKA Elion Rungkut ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini untuk memperingati 20 tahun GKA Elion Rungkut. Kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena kami pada pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Untuk kami boleh beribadah di dalam kerangka memperingati 20 tahun Tuhan sudah memimpin, memelihara kehidupan kami bergereja di GKA Elion Rungkut ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan ketika kami akan masuk di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami ingin terlebih dahulu untuk mengakui segala dosa kebersalahan kami. Mengakui ya Bapa, seringkali kami gagal, kami lalai, untuk kami boleh berserah secara total kepada Engkau. Kami seringkali kurang percaya kepada Engkau, khususnya ketika kami menghadapi masa-masa yang tidak mengenakkan, masa-masa kesulitan, masa-masa kesukaran. Engkau ampuni setiap kami ya Bapa, ampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami akan menyerahkan Tuhan untuk seluruh ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Tuhan Yesus yang baik. Saat ini aku merasa sendirian di dunia ini. Aku takut untuk melangkah. Aku merasa tak ada harapan. Aku capek karena pandemi ini. Aku merasa bebanku semakin berat. Aku tak sanggup lagi, Tuhan Yesus. Tapi aku teringat Tuhan pernah bilang padaku, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, aku mau percaya padamu. Engkau selalu menopang aku. Engkau selalu melindungi aku. Kasih-Mu selalu menerangi jalanku. Terima kasih Tuhan. Aku ingin selalu berjalan bersama-Mu di sepanjang hidupku. Engkaulah Tuhan Allahku, Yesus Kristus, Juru Selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, mari kita benar-benar tetap mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. 20 tahun sudah Tuhan memimpin, memelihara kehidupan bergereja kita di Elion Rungkut ini. Mari kita bersama-sama mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kita kepada satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, to the Lamb. Lord, I stand in the multitude of those from every tribe and tongue. We are your redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, everywhere, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. There are the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue
people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah to the Lamb, Hallelujah, Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Iya, Yesus Kristuslah anak domba Allah itu. Ia berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sujud di altarnya merupakan satu persembahan pujian yang akan dipujikan dan akan kita nikmati bersama berikut ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuni
saat datang di altarnya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di momen seperti saat ini, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan, selain kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu, dan anugerah-Mu kepada gereja kami, GKI Elion Rungkut. Tuhan, bila kami boleh menengok 20 tahun yang lalu, gedung ini tidak ada. Kami memulai suatu ibadah, suatu persekutuan dari rumah ke rumah, dan Tuhan boleh kumpulkan. Dan kalau sekarang kami boleh punya sebuah gedung gereja, dan jemaat semakin bertambah, itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Itu sebabnya biarlah kami boleh mempergunakan dengan sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab waktu dan anugerah yang Kau berikan pada kami ini. Biarlah kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, aktivis, maupun sebagai jemaat, kami betul-betul bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, di mana kami senantiasa boleh berkarya bagi Engkau. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami juga senantiasa boleh mencari domba-domba yang belum terselamatkan, untuk boleh datang ke tempat ini, untuk boleh mendapatkan keselamatan dan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk para hamba Tuhan di tempat ini, Kau juga menyertai mereka. Untuk hamba-Mu, Penginjil Soleman, dan juga berkati dan juga sertai. Demikian juga para pengurus yang ada. Pimpin mereka Tuhan untuk bersama-sama sehati, bergandengan tangan untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita melihat kembali pimpinan dan pemeliharaan Tuhan selama 20 tahun yang telah kita lewati, tidak mungkin Elion Rungkut ini bisa ada seperti saat sekarang ini. Oleh karena itu, marilah kita mempunyai suatu kerinduan, menuntut diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan belajar bersekutu dengan Tuhan setiap harinya. Kita tetap memiliki iman yang tetap teguh meskipun menghadapi kesulitan, meskipun menghadapi tantangan seperti di saat-saat pandemi ini. Pujian Lingkup Biku.
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita, kita membuka hati kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kita hati yang haus dan lapar akan kebenarannya. Kita menyerahkan hati kita dimanapun kita berada. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga Tuhan, kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah hati kami boleh tetap haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Biarlah hati kami tetap haus dan lapar akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami rindu terus untuk bisa bersekutu, untuk boleh duduk di bawah kaki-Mu, boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, setiap anak-anak-Mu mungkin mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, tetapi biarlah Tuhan Engkau memberikan keteguhan, Engkau memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang datang. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini, anak-anak-Mu boleh tetap rindu untuk terus bertumbuh, tetap rindu untuk mengenal-Mu Tuhan, dan boleh tetap rindu untuk bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi kami, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Engkau pelihara iman kami, Engkau pelihara kerinduan kami Tuhan untuk tetap bersama dengan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di saat badai bergelora di dalam kehidupan kita, bahkan di saat-saat kita melewati lembah kekelaman pun, Allah mau menemani kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ia akan memulihkan kita, Ia akan menyembuhkan kita. Kita yang kurang percaya kepadanya, mari kembali bersandar padanya, sehingga kita dapat berkata pada saat ini, ku tenang sebab Engkau Bapa-Ku. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku.
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita hari ini merayakan hari yang begitu bersejarah, yaitu hari di mana kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-20. Sebuah anugerah yang besar di tengah masa-masa yang sulit ini, kita masih tetap diberikan kesempatan. Karena itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk memulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Secara khusus tak henti-hentinya tahun demi tahun terhadap gereja kami GKI Elen Rungkut. Ya Tuhan, 20 tahun masa anugerah yang begitu luar biasa, di mana di tengah masa-masa sulit pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur demikian juga dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing, yang bersama merayakan akan ibadah ulang tahun gereja kami. Merasakan hal yang sama ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, dan bahwa Engkau Allah yang selalu beranugerah dalam hidup kami, meskipun terkadang kami tidak setia. Karena itu ya Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa bila Allah Roh Kudus akan membukakan pintu hati kami, baik kami yang mendengarkan pada saat ini, maupun setiap kami yang sedang bergumul dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa badai hidupnya. Bila Engkau yang akan memakai hamba-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu, supaya nyata kemuliaan Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam momen ini saya mengajak saudara untuk membuka bagian firman Tuhan yang akan kita buka dalam Markus pasal yang keempat, yang akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan di dalam momen ulang tahun gereja pada tahun ini. Markus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Ya, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Ya, berhubung waktu mungkin saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan hanya membacakan beberapa bagian-bagian penting saja, begitu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca di ayat
yang ke-35 saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, saudara, ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tema yang diangkat dalam merayakan hari ulang tahun gereja kita pada tahun ini adalah rahasia bertahan di tengah badai. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah momen-momen yang saya gambarkan seperti di dalam masa-masa yang di dalam gambar ini, saudara ya, ketika kita berada di dalam lautan yang begitu mencekam dengan petir di sana sini, dan kita berada di tengah lautan terombang-ambing. Dan di dalam gambar ini seseorang yang diibaratkan berdiri bukan di sampan tapi seperti di payung begitu ya, yang begitu fragile ya, begitu gampang untuk tenggelam, begitu rapuh begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika melihat ini saya diingatkan ya dengan sebuah pernyataan atau sebuah kisah yang diceritakan seorang penulis dan juga seorang yang kalau di Amerika dia adalah salah satu anggota tim daripada Billy Graham ya. Dia pernah menceritakan, namanya adalah Ron Hutchcraft ya. Dia pernah menceritakan mengenai satu kisah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini ya. Nah, saudara, diceritakan bahwa suatu saat diadakanlah sebuah kompetisi ya dari sebuah satu organisasi seni begitu ya, yang berkaitan mengenai melukis gitu ya. Lalu diberikanlah satu judul dalam kompetisi itu, yaitu peace ya, atau kedamaian gitu ya. Lalu saudara, banyak orang mengirimkan hasil karyanya dan kemudian panitia menyeleksi, lalu akhirnya dapatlah ya satu lukisan yang memenangkan kompetisi itu ya, yang diberi judul Peace in the Midst of the Storm ya, yaitu kedamaian di tengah badai begitu ya, di tengah badai. Nah, lukisan ini menjadi pemenang dan sangat menggemparkan waktu itu ya. Kenapa saudara? Karena ketika kita melihat lukisan itu, di situ ada begitu banyak figuratif ya, gambaran-gambaran. Ada batu, ya, dikatakan dilukiskan batu karang di tepi laut yang bergelora. Dan kalau kita meneliti ya, semua di dalamnya ini ada maknanya. Batu yang menonjol itu adalah simbol daripada Kristus ya, seperti wujud Kristus. Kemudian ada salib di sebelah kanan dan macam-macam ya. Tapi yang menarik bagi saya secara pribadi, perhatikan dalam lingkaran kecil yang saya kasih lingkaran itu ya. Di tengah ombak yang bergelora, di tengah petir, di tengah air yang begitu deras, pelukis menggambarkan bahwa di pojok bawah ada apa ini saudara ya? Ada burung di dalam sarang ya. Jadi di tengah-tengah batu karang itu, di tengah air yang bergelora itu ada satu sarang burung ya. Dan di situ induk burung sedang mengerami anak-anaknya. Dan dengan tenang dia berada di dalam sarangnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah akhirnya yang disebut sebagai kedamaian yang sesungguhnya ya. Pelukis menggambarkan kedamaian yang sesungguhnya adalah ketika meskipun di luarnya bergelora, meskipun badai itu menakutkan, tapi burung ini dengan tenang berada di dalam sarangnya dan dia mengerami anak-anaknya dan dia tidak takut apa yang akan terjadi karena dia meyakini bahwa tempat di mana dia berada adalah sangat-sangat aman ya. Nah, saudara, kalau kita menggambarkan kita seperti burung itu, maka ketika kita menengok keluar,
maka yang kita bisa lihat hanyalah awan gelap, badai petir. Kemudian yang kita bisa lihat adalah ketakutan. Tapi ketika kita berada dan sedang duduk atau terbaring di dalam sarang burung ini, maka kita dapat merasakan kehangatan yang luar biasa. Kita dapat merasakan kenyamanan dan keamanan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa sarangnya berada di tempat yang aman, batu karang yang kokoh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah satu gambaran yang mewakili kondisi kita pada saat ini, bukan? Tatkala saat ini kita menghadapi masa-masa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Masa-masa di mana kita membayangkannya pun tidak pernah, saudara. Kenapa, saudara? Karena pandemik ini adalah sesuatu yang baru bagi semua orang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika 1 tahun pandemik berlalu, kita berharap maka akan terjadi sesuatu yang membaik. Dan memasuki tahun yang kedua, kita dikejutkan akan gelombang kedua yang terjadi. Dan begitu memporak-porandakan Indonesia secara khusus. Dan bahkan saya masih ingat pada bulan Juni yang lalu, hampir tiap hari kita mendengarkan berita kedukaan. Hampir tiap hari ada air mata yang kita keluarkan. Karena orang-orang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara, dalam kondisi yang demikian, kita mungkin berkata, Tuhan, kapankah badai ini akan berlalu? Kapankah masa-masa susah ini akan berlalu? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk kembali merefleksikan Markus pasal yang ke-4 tadi, ayat 35 sampai 41. Dalam bagian ini, mereka secara harafiah menghadapi yang namanya badai itu, saudara ya. Kalau saudara melihat apa yang mereka lakukan, mereka rata-rata adalah seorang yang tahu mengenai laut ya, seorang nelayan. Kemudian mereka adalah yang berpengalaman. Mereka mempunyai kapal yang kokoh, mereka mempunyai peralatan karena pada zaman itu ada sekitar 20-an perlengkapan yang mereka bawa ya. Salah satunya adalah tilam, makanya Yesus bisa tidur di buritan kapal dan ada tilam di dalamnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, timbul pertanyaan, mengapa di tengah badai itu mereka yang berprofesi sebagai seorang nelayan, itu yang boleh dikatakan makanan mereka sehari-hari, mereka tidak bisa mengatasi kondisi. Dan mereka mempunyai kapal yang begitu kuat, mereka tidak bisa menghadapi badai itu. Dan sampai mereka ketakutan. Dan Alkitab menggambarkan mereka takut setengah mati. Jawabannya adalah, saudara, karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Karena mereka mengandalkan kepintaran mereka sendiri. Karena mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah titik kegagalan mereka. Itulah kenapa, saudara, dalam momen ini saya mau bagikan, apakah rahasia yang kita bisa dapatkan dari bagian ini untuk kita bisa bertahan di tengah badai yang sekarang melanda di negara kita ini dan seluruh dunia. Yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan di ayat 38 maksud saya, di situ dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus dikatakan masuk ke dalam perahu ini, murid-muridnya memberikan mereka satu tempat khusus, yaitu di buritan kapal. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat boleh dikatakan, kalau buritan itu ya di bagian belakang. Ya, kalau saudara pernah naik kapal, saudara pasti tahu yang paling enak itu adalah di bagian belakang begitu ya. Kalau depan itu selalu begini, saudara ya. Saya pernah soalnya satu kali di Kalimantan, saya naik speedboat, saudara ya. Lalu saya akhirnya bingung kenapa semua orang pilih duduk di belakang ya. Salah satu pendeta senior saya mengatakan, "Ayo silakan di depan." Dalam hati saya, tumben baik sekali pendeta ini ya kan. Lalu saya duduk di depan, saudara. Kemudian ketika speedboat itu jalan, saya baru mengerti kalau kapal itu jalan atau speedboat itu jalan, maka depannya akan seperti gini, pok, 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 begini. Jadi sepanjang 7 jam perjalanan saya begini terus, saudara. Oh, saya sudah tahu akhirnya waktu pulang semua rebutan duduk di belakang, saudara ya. Jadi di buritan adalah posisi yang paling enak, saudara ya. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat setting daripada peristiwa ini adalah di tepi Danau Galilea. Ketika itu Tuhan Yesus
mengajar perumpamaan-perumpamaan. Kemudian Tuhan Yesus itu saking banyak orang, dia mengajar dengan menumpang di salah satu perahu di pinggir danau itu. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus setelah selesai mengajar, lalu dia akan pergi ke seberang ya. Nah, saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita melihat bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke kapal itu, murid menempatkan dia di buritan. Ya, kalau dalam bahasa aslinya di sini pakai kata prumna, itu artinya adalah satu tempat ya, ruangan yang paling belakang yang tidak nampak begitu ya. Nah, saudara, kalau kita melihat kapal itu di bagian belakang ada satu ruangan khusus yang biasanya ditempati oleh kapten kapal atau orang-orang yang dianggap penting begitu ya. Tapi hanya muat satu orang ya, satu orang kira-kira. Nah, saudara, disitulah Tuhan Yesus ditaruh begitu ya. Dan dikatakan bahwa ketika peristiwa ombak atau gelombang atau badai itu datang ya, di mana kita tahu bahwa Danau Galilea atau Laut Galilea atau Danau Genesaret ini sama namanya saudara ya, adalah seperti satu danau yang dikelilingi oleh gunung ya. Dan ketika angin itu lewat, itu seperti corong angin ya, makanya terjadi badai sesaat yang akhirnya terjadilah peristiwa ini saudara ya. Nah, yang menarik adalah saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dengan jelas, kalau kita lihat, saya lihat di Google ya, banyak sekali gambar-gambar yang menggambarkan waktu Tuhan Yesus ini mengalami ini, Yesus tidur di atas ya. Salah saudara ya. Kalau saudara mengacu kepada terjemahannya dan bahasa aslinya, maka dikatakan Tuhan Yesus tertidur atau di dalam sebuah ruangan. Itu berarti dia berada dalam buritan ya, satu tempat yang spesial begitu ya. Dan kalau saudara melihat, ini salah satu contohnya, ini miniatur perahu atau kapal yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Buritan itu yang di belakang ya. Jadi ketika kapal ini tidak terlalu besar ya, panjangnya kira-kira 8 meter, lebarnya 2 meter lebih, kemudian awaknya kira-kira 6 orang atau lebih ya. Kemudian didayung kiri dan kanan, dan kemudian juga pakai layar begitu ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus ditempatkan di belakang ya. Nah, saudara, mungkin saudara mengatakan, oh, murid-muridnya luar biasa ya. Mereka begitu sayang kepada gurunya sehingga ditaruh di belakang. Tapi saudara, kasih oleh Tuhan, hal yang kita lupakan adalah dari awal Tuhan Yesus naik ke dalam perahu itu, Alkitab tidak mencatat ada interaksi antara Tuhan Yesus dengan para murid. Tidak ada interaksi sama sekali. Dan interaksi terjadi ketika badai itu datang, dan ketika mereka cemas dan ketakutan, baru mereka membangunkan Tuhan Yesus. Apa artinya, saudara yang kasih oleh Tuhan? Kita dapat melihat yang pertama, saudara, kegagalan daripada murid adalah ketika mereka menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kapal mereka, tapi mereka mengkotakkan Tuhan Yesus di satu sudut, yaitu yang disebut sebagai buritan itu. Mereka tidak berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dan mereka merasa Tuhan menyertai. Ini celaka, saudara ya. Jangan sampai jadi orang Kristen, kita taruh salib di rumah, kita berpikir tiap minggu kita ibadah, kita pakai kalung salib, kita pakai anting-anting salib, kita keturunan adalah orang percaya, kita merasa aman. Tapi kita lupa bahwa kita tidak pernah berdoa kepadanya. Kita tidak pernah membaca surat cinta Allah. Kita tidak pernah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak ada komunikasi dan interaksi. Makanya sudah yang kasih oleh Tuhan, kesalahan para murid adalah mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus dari awal. Saudara, rahasia untuk bisa bertahan di tengah badai yang pertama, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya harus melibatkan Tuhan Yesus. Mulai dari awal perjalanan hidup kita sampai kepada selanjutnya. Bukan ketika kita mengalami badai, bukan ketika kita sudah kepepet baru kita mencari Tuhan. Ya, kerap kali saya mau gambarkan, kita juga menaruh Tuhan Yesus di buritan kapal rumah tangga kita atau kehidupan kita. Kita taruh Tuhan Yesus seperti ban serep. Kita akan panggil dia ketika kita terdesak. Seolah-olah Tuhan Yesus hanya cadangan. Tapi ketika kondisi itu aman, kita tidak pernah mencari Tuhan. Saudara, saat merenungkan firman Tuhan ini, hal ini sangat-sangat menyedihkan saya secara pribadi. Kerap kali, saudara, saya menyaksikan pandemik ini menyaring iman umatnya. Ini adalah saat di mana Tuhan menyaring iman umatnya. Banyak orang kadangkala mulai mundur dari hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, di ulang tahun yang ke-20 Ellen Dungkut,
Ini dah saatnya kita mereview kembali kehidupan kita. Apakah kita menaruh Tuhan Yesus di dalam satu bagian di mana kita berinteraksi dengannya? Ataukah kita hanya mengasingkan Tuhan Yesus dalam pojok kehidupan kita dan tidak berinteraksi dengan Dia, tidak melibatkan Dia. Dan ketika ada masalah baru mencari Tuhan Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari kesalahan para murid ya. Tidak melibatkan Tuhan sejak awal adalah kesalahan mereka, ya. Oleh karena itu kita mau ketika saat kita menghadapi badai kehidupan, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Seperti saya katakan tadi, mayoritas mereka bukan orang bodoh. 6 orang daripada murid Tuhan adalah nelayan. Mereka tahu akan bagaimana terjadinya badai ini. Mereka pernah mungkin mengalami, tapi kepintaran mereka, pengalaman mereka tidak menghantarkan mereka kepada sesuatu keselamatan, ya. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh bagaimana melibatkan Tuhan Yesus dalam seantero hidup kita, ya. Sehingga dalam menghadapi hari esok kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara, ya. Nah, saudara, yang kedua, apa rahasianya kita bisa bertahan di tengah badai? Ayat 38 bagian B mengatakan demikian, ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini sesuatu yang lucu sekali, saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus dibangunkan, nadanya adalah bukan minta pertolongan, tapi menyalahkan. Ya, menyalahkan. Seolah-olah Tuhan Yesus adalah sumber daripada masalah itu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini kata yang mereka pakai adalah, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Benarkah demikian? Tidak, saudara, ya. Kalau kita melihat dari awal Tuhan Yesus digambarkan dia tidur, ya, dengan tenang. Saudara, kalau orang bisa tidur, apalagi di tengah badai, itu berarti orang itu luar biasa, saudara, ya. Dia mempunyai satu kepasrahan iman yang luar biasa, ya. Ini sebenarnya adalah satu teladan yang Tuhan Yesus mau gambarkan, ya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali kita dalam kepanikan kita melupakan Tuhan. Dalam kepanikan kita bahkan tidak bisa tertidur dengan pulas, kita dihantui dengan rasa takut dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka marah kepada Tuhan Yesus. Mereka mengeluh kepada Tuhan Yesus. Seakan-akan Tuhan Yesus yang menyebabkan mereka celaka, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak banyak alasan, tidak banyak berkata-kata. Tuhan Yesus di ayat 39 dikatakan, "Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktunya di mana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, dalam hidupku, dan dalam hidup kita semua. Di mana berkecamuknya badai itu seolah-olah kita sudah tidak bisa mengatasinya. Ada waktu di mana Tuhan akan kita hadirkan dalam hidup kita dan Dia akan mengatakan, "Diam dan tenanglah." Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau begitu sibuk, engkau begitu khawatir, engkau begitu memeras otakmu mencari akal, bagaimana engkau bisa bertahan di tengah-tengah masa pandemik ini, tapi engkau tidak menemukan jalan keluar. Nah, saudara, ada waktu di mana kita harus diam dan tenanglah. Untuk apa, saudara? Bukan saja ketika Tuhan Yesus meneduhkan badai itu, tapi juga ini berbicara mengenai apakah kita juga punya waktu untuk diam dan tenang di hadapan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mendengar Tuhan, ya. Kalau Tuhan Yesus meneduhkan badai, ya, dan menghardik mengatakan diam dan tenanglah, tapi saya mau katakan dalam hidup kita harus melihat dari dimensi yang berbeda, yaitu apa? Kerap kali kita mungkin juga kurang bisa mendengar, kurang bisa melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, yaitu apa? Duduk diam di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan percaya dan beriman, itu adalah rahasia kita bisa bertahan, ya. Kenapa, saudara? Kalau saudara melihat dalam bagian ini, ya, dikatakan satu terjemahan yang menarik adalah, "Apa sebabnya kamu begitu takut?" Atau terjemahan lainnya mengatakan, "Mengapa engkau faithless?"
engkau tidak punya iman. Ya, faithless itu artinya engkau tidak punya iman. Ya. Belumkah kamu percaya? Ya. Dan dalam terjemahan versi NIV, ya, dalam bahasa Inggris, di Injil Sinoptik menggunakan istilah-istilah, misalkan di Matius 8:26, ya, kamu memiliki iman yang kecil, ya. Markus 4:40, apakah engkau masih punya iman, ya. Lukas 8:25, di manakah imanmu, ya. Yang kalau kita ringkaskan jadi satu, Tuhan Yesus ingin mengatakan, di mana imanmu? Apakah badai ini menghilangkan imanmu? Masihkah ada iman dalam dirimu, ya. Nah, saudara, rahasia kedua yang tidak kalah pentingnya untuk kita bisa bertahan di tengah badai ini. Firman Tuhan katakan, adakah iman di dalam hatimu? Adakah Tuhan menemukan iman itu, percaya itu, ya, di tengah-tengah badai ini? Banyak orang, saudara, di tengah masa pandemi ini berpindah keyakinan, melarikan diri dari Tuhan, dan menjadi orang yang akhirnya berubah keyakinan. Kenapa, saudara? Karena mereka dibutakan oleh badai itu. Begitu takut dengan badai itu. Sehingga yang terjadi adalah mereka melupakan Tuhan. Dan bukan hanya melupakan Tuhan, mereka kehilangan iman. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, permisi bertanya, bagaimana dengan saudara dan saya? Pada hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-20. Masihkah Tuhan menemukan iman di tengah hati umat-umatnya? Kalau sebelum pandemik, Alien Rungkut diberkati dengan orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, dengan iman yang luar biasa. Dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Ya, kita adalah gereja yang bukan gereja yang besar, bukan mempunyai finansial yang kuat, ya, tapi setiap bulan kita bisa lewat dengan baik. Ketika kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan bisa tercukupi, meskipun kadangkala kita begitu keluar dan sudah tidak ada lagi kas gereja, begitu ya. Tapi Tuhan itu selalu mengirimkan burung gagak bagi kita. Tuhan itu begitu baik bagi gereja kita. Nah, saudara, sehingga kadangkala kita menjadi begitu luar biasa beriman kepada Tuhan. Tapi, saudara, ironisnya, ketika pandemik itu melanda, seolah-olah iman kita menjadi mulai kendor dan bahkan buyar. Saudara, kalau Yesus bertanya, masih adakah iman, ya, di dalam hatimu? Apakah masih ada iman dalam hatimu? Ya, apakah kita sungguh-sungguh bisa mengatakan, ya Tuhan, aku masih tetap percaya dan beriman kepadamu. Tuhan, aku tetap yang sama, sebagaimana dulu aku beriman, dan sekarang aku beriman, dan akan datang aku tetap akan beriman. Nah, saudara, inilah dua rahasia, saudara. Kita bisa menang atau kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini. Nah, saudara, sebagai penutup, ingatlah, Kristus sanggup menenangkan badai dalam hidupmu. Kristus sanggup dengan kuasanya memberikan satu hardikan, diam dan tenanglah. Maka segala sesuatu yang terjadi keruwetan dalam hidupmu, itu akan menjadi netral kembali. Tapi di samping itu, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bukan saja percaya, tapi dia juga harus melibatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam apapun yang kau lakukan, besar atau kecil. Kemudian percaya dan berimanlah bahwa Tuhan akan memulihkan hidupmu. Maka dua hal inilah yang akan menjadi rahasia engkau bisa bertahan melewati badai kehidupan ini. Maukah saudara untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan? Sia-sialah ulang tahun kita yang ke-20 ini, jika Tuhan tidak menemukan iman dalam hati setiap kita. Dan jika Tuhan tidak engkau libatkan di dalam hidupmu. Maukah saudara melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu? Dan maukah saudara percaya dengan sungguh-sungguh dan beriman kepadanya sampai selama-lamanya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, Kau menilik hati kami, ya Tuhan. Apakah kami atau Engkau menemukan iman di dalam hati kami? Apakah Engkau tetap menemukan iman itu atau percaya itu dalam hati kami, ya Tuhan? Jika mulai pudar atau mulai hilang, pulihkanlah, ya Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan,
untuk lebih bersandar kepada Tuhan, untuk lebih beriman dan percaya kepada Tuhan, untuk melibatkan Tuhan dalam seantero hidup kami. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya Tuhan berbelas kasihan di tengah badai yang kami alami ini, supaya Tuhan hadir dan Tuhan bisa mengubah kondisi. Diam dan tenanglah, sehingga kondisi kami menjadi lebih baik, dan kami juga dapat menjadi orang yang mau duduk diam dan tenang dan mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan dengan yang penuh dengan kelemahan ini. Ampuni kami jika selama ini kami mulai jauh dari Tuhan. Ampuni kami jika selama pandemik ini kami mulai meragukan Engkau. Ampuni kami jika selama pandemik ini kami tidak seperti gambaran daripada burung yang begitu tenang di tengah sarangnya, meskipun di sekelilingnya diwarnai dengan badai, dengan angin, dengan air yang berkecamuk. Kami rindu seperti gambaran itu ya Tuhan. Kami mau duduk tenang di batu karang itu, di mana Engkau yang menjadi dasar bagi kami. Ya Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu pada saat ini, yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati semua hamba Tuhan dan pengurus. Engkau memberkati kan masa depan gereja kami. Kami hanya bisa merencanakan ya Tuhan, tapi kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa dan kami menyerahkan untuk pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa untuk pengurus periode yang baru. Kita doakan supaya Tuhan memberkati ya periode 2022 sampai 2024 ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan motivasi yang sungguh-sungguh, kerinduan dan hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan untuk pengurus periode 2022 sampai 2024 ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang telah memilih mereka dari sekian banyak jemaat. Biarlah Tuhan meteraikan hati mereka yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Dan Engkau memberkati juga ya Tuhan. Kami serahkan untuk komisi pemuda dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati komisi pemuda, supaya tambah hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Engkau memberkati juga supaya pemuda bisa menjadi tulang punggung gereja, dapat menjadi pelanjut daripada pelayanan gereja. Dan kiranya Engkau memberkati komisi pemuda, dan Engkau kembalikan akan jiwa-jiwa yang mulai hilang, jiwa-jiwa yang mulai letih lesu dan berbeban berat, dan kiranya Engkau yang akan pulihkan akan komisi pemuda ini. Dengar seru doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita
dan jemaat dapat langsung mentransferkan ke nomor rekening atau scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan menaikkan syukur kita dengan pujian Thank You Jesus. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari bersama-sama kita ucapkan Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita masuk di dalam doa untuk persembahan kita. Seperti puji-pujian yang baru kami pujikan, ya Allah, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau, karena kami ada sebagaimana adanya kami hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk secara pribadi, secara keluarga, bahkan di dalam kehidupan bergereja kami, Tuhan sudah memimpin, memelihara, menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan ucapan syukur pula kami bawa persembahan kami. Tuhan yang akan memakai, Tuhan yang akan menguduskan, dan Tuhan yang akan terus menolong setiap kami, baik kami yang yang sudah memberikan maupun kami yang saat ini belum memperoleh kesempatan untuk memberikan kepada Engkau. Berkati setiap kami, berkati juga untuk setiap para majelis, untuk setiap para pengurus yang mengelolanya ya Bapa.
Kami kembali mau menyerahkan untuk hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau terus meningkatkan iman kepercayaan kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merayakan 20 tahun GKA Elion Rungkut secara online ini dengan menyaksikan tayangan lagu Happy Birthday dan ucapan ulang tahun dari setiap komisi yang ada di Elion Rungkut ini. Dan saudara tentunya bisa turut bersukacita serta menyanyikan lagu Happy Birthday ini di tempat kita masing-masing tentunya. Happy birthday, Elkun. Happy birthday, Elkun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Elkun. Happy birthday, Elkun. Happy birthday, Elkun. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Elkun. Happy birthday, Elkun. Happy birthday, Elkun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Elkun. Kami segenap hamba Tuhan dan pengurus Elion Rungkut mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Elion Rungkut yang ke-20. Kami pemuda Elkut mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Elion Rungkut, kiranya semakin bertumbuh dan dewasa dalam Kristus. Amin. Saya Clifford mewakili Komisi Remaja mengucapkan happy birthday untuk GKA Elion Rungkut yang ke-20. Diberkati menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang dunia. Happy birthday. Happy birthday GKA Elion Rungkut yang ke-20. Semoga semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin luar biasa. Sekolah minggu juga boleh semakin bertumbuh, semakin banyak murid-muridnya, dan GKA Elion Rungkut semakin dikenal oleh banyak orang dan semakin hebat di dalam Tuhan. Shalom, kami dari Persekutuan Usia Indah ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Elion Rungkut yang ke-20. Makin setia mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Puji syukur kepada Tuhan atas semua anugerah, kemurahan dan berkat Tuhan atas Gereja Elion Rungkut. Kiranya Tuhan memberkati Gereja Elion Rungkut dan seluruh jemaat Elion Rungkut. Mari kita bernyanyi Happy Birthday Elkut. Happy birthday Elkut. Happy birthday Elkut. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Elkut. Happy birthday Elkut. Happy birthday Elkut. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Elion Rungkut yang ke-20. I love you. Iya,
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kita kembalikan kepada Bapa di surga. Doksologi kemudian doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Hendy Sutrisno. Allah sumber berkat, puji jasmani ciptaannya, pujinya para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah sertai akan ibadah kami pada hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih pula untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami, memasuki 20 tahun gereja kami. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, para jemaat-Mu di tempat ini. Kau senantiasa menyertai mereka Tuhan, menuntun mereka. Kiranya memasuki usia 20 tahun ini, para jemaat-Mu pun semakin dewasa kerohaniannya, di mana waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka bukan cuma sebagai pendengar, tapi mereka sebagai pelaku-pelaku firman, sehingga hidup mereka pun boleh menjadi panutan bagi orang lain, menjadi terang dan garam di manapun mereka berada. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak, Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Happy birthday.